Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka nasta'in. Allahu alaihim wa Mari jamaah kita baca Al-Fatihah sekali lagi untuk sahabat kita, jemaah kita Pak Haji Murdo yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala azza wa jalla wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Jamaah, mari kita lanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang keempat tentang bersungguh-sungguh di dalam kebajikan. Anhu anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud dusur bil ujur yufalluna kama nusalli wa yafumuna kama nafum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tafaddaquna bih inna bikulli tasbihatin sadaqah wa bikulli takbiratin sadaqah wa bikulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari
bahwa banyak jamaah, banyak sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Telah beramal orang-orang yang memiliki harta banyak bil ujur, dengan pahala-pahala mereka. Yusalluna kama nusalli, padahal mereka salat kami pun salat. Wa yusumuna kama nasum, mereka puasa kami pun puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, namun mereka bisa bersedekah dengan harta mereka yang banyak. Kami tidak bisa ya Rasulullah. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih?" Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apapun bisa kalian menjadikan sedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya tasbih yang kalian baca subhanallah itu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap takbir itu sedekah, kita baca Allahu Akbar. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap membaca alhamdulillah itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap membaca la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, mengajak orang berbuat baik itu sedekah. Wa nahyun an munkarin sedekah, dan mencegah orang berbuat maksiat itu sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, bahkan ketika kalian tidur bareng dengan istri kalian itu adalah sedekah. Qalu, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun?" Duhai Rasul, apakah seandainya seorang di antara kami mendatangkan syahwat kami, tidur bersama istri kami, apakah dapat pahala? Qala, maka bersabda Rasulullah, "Ara'aitum law wada'aha fi haram akanna 'alaihi wizrun?" Apa pendapatmu seandainya kau letakkan itu seandainya kau letakkan syahwatmu pada wanita yang bukan mahram, apakah dapat dosa? Fakadzalika iza wada'aha fil halal, maka begitu juga apabila kau letakkan pada wanita yang halal bagimu, artinya istri, kana lahu ajrun, maka ada pahalanya bagi orang tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini hadis berapa kali kita ulang. Rupanya di sini baru kita baca hari ini. Ada kecemburuan sosial di zaman Nabi di kalangan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kaum marginal itu nanya sama Rasulullah, "Ya Rasul, agama kita kan mengedepankan kesetaraan. Semua sama. Budak aja nggak ada, ya kan? Faktanya budak itu harus dimerdekakan dalam agama kita. Lah enak orang kaya ya Rasulullah. Padahal kita sholat, dia sholat. Padahal kita puasa, dia puasa. Lah lembangan dia sedekah, dia uangnya banyak. Lah kita utangnya banyak. Bagaimana ya Rasulullah?" Itu sih nggak ada toh di hadis tuh, utangnya banyak nggak ada. Cuma bawaannya di sini pengen ngomong itu gitu. Ini kan semua yang hadir di sini ahli surga semuanya. Belum makan kali ya. Kenapa saya bilang ahli surga? Karena majlis ilmu taman surga kata Nabi, ya kan?
Kalau kalian lihat taman syurga di dunia, mampir. Berarti majlis ilmu taman syurga. Taman syurga yang nempat ini siapa? Insya Allah ahli syurga. Jelas ya? Tapi ahli syurga di akhirat itu mukanya berseri-seri. Kalau ini bermasalah. Wajar. Sangat-sangat wajar. Sangat wajar. Contohnya punya uang 100 juta. Utangnya 300 juta. Sangat-sangat wajar. Yang penting memecahkan masalah kita itu jangan lompat pagar. Memecahkan masalah kehidupan ini jangan lompat pagar. Justru kita nimbrung di taman syurga ini, kita mengkaji ilmu untuk memecahkan itu masalah gitu toh. Toh coba perhatiin. Mecahin masalah tapi nggak pakai rumus agama. Gali lubang, tutup lubang. Faktanya bukan begitu. Gali lubang, tutup empang. Jelas kagak nih? Saudara, ngutang hal yang wajar. Tutup nih utang nih, lempengan lu udah nutup, jangan lu ngutang lagi. Kalau kagak penting-penting banget, jangan ngutang. Kalau penting boleh, yang penting bisa nutupnya. Itu nggak masalah mas itu. Tapi nutup utang, ngutang lagi. Masalahnya nih bunga, masalahnya ini beban, terus tambah. Hidup ente kebatas ntar. Blacklist lu mau hidup di hutan kan gitu. Bagus kalau kagak mati. Kalau mati jangan yang korupsi, yang ngutang. Yang ngutang seperak belum kebayar, kagak masuk surga. Nauzubillah min. Taunya dari mana? Ngaji. Dari ngaji. Nah ini jamaah. Kata orang-orang di sana, ya Rasulullah enak banget orang kaya. Uangnya banyak, dia bisa sedekah. Dia bisa berbagi, dia bisa bikin haji, umrah. Kita ya Rasulullah, bagaimana kita mau nyaingin dia? Gitu. Kan Nabi bilang, lah kapan gue udah kasih tahu, lo kagak punya banda, tapi kita punya ibadah. Coba bayangin, subhanallah itu sedekah. Alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah sedekah, Allahu Akbar sedekah, ngajak orang berbuat baik sedekah, mencegah orang berbuat maksiat sedekah, mblaam-mblaam sama bini sedekah, menggenggam tangan istri itu sedekah, apalagi jitak, jangan, menggenggam tangan istri itu sedekah. Senyum kepada tetangga sedekah, senyum kepada guru sedekah, senyum kepada tiang listrik, gila itu, bablas. Assalamualaikum. Lihat konsep sedekah itu buat apa sih? Tasaddaqu, sedekahlah kalian. Fa inna sadaqah tadfa'ul bala. Karena sedekah nolak bencana, bahala, bencana, musibah, petaka, sial. Wa tudfi'u ghadabar rabb, dan meredam murkanya Allah. Sedekah nolak bala. Sedekah nolak sial. Sedekah nolak apes. Sedekah nolak celaka. Lah kalau ada manusia pelitnya 17 setan, pelitnya kedawan-dawan, bakhil, medit, koret, buntut kasiran, kutilang pantat kuning. Ini hati-hati saudara. Berarti itu paham kebalikan daripada orang yang rajin sedekah. Sedekah banyak rezeki, sedekah panjang umur, sedekah nolak bala. Berarti kalau pelit sedekah, hidup lu bala terus. Kalau bala-bala enak bang. Kalau bala-bala enak kak. Tapi kalau hidup penuh bala, ya Allah, sedekah. Guru Nabi
kita nggak punya uang. Lu nggak kalah sama orang kaya. Kalau orang kaya bisa pakai uang, lu kayain, lu punya sedekah pakai ibadah gitu. Jadi balance, semua tuh bisa, Bang Erwin. Semua di hadapan Allah sana. Contohnya, Bang Erwin kan tampang konglomerat. Masih saudara Jack Ma bukan? Bukan. Nah, contohnya setiap tahun Bang Erwin pergi haji plus. Tapi bukan ke Indramayu ya. Bukan. Kita nggak bisa begitu pul. Banyakin baca Quran, banyakin tasbih, banyakin ibadah, banyakin kita punya wiridan. Man lam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa orang nggak mau wirid, dia monyet. Bener Bang. Anda kagak bohong. Kalau anda bohong sambar geledik bareng-bareng. Saya juga ogah. Nih saudara, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sedekah. Lah sekarang mana tinggi kedudukannya antara itu tasbih yang kita baca dengan Al-Qur'an? Tinggian mana? Kita baca zikirnya, subhanallah walhamdulillah, kita baca ribuan kali. Dengan kita baca Al-Qur'an, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutafaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Baca Quran. Tinggian mana derajatnya sama Quran? Quran. Artinya kalau sekedar tasbih, subhanallah, alhamdulillah, kita baca zikir yang lainnya, itu adalah sedekah. Apalagi baca Quran. Makanya baca apa aja boleh. Buka lembar harian setiap hari kita dengan Quran, lalu dengan zikir yang lainnya. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Jelas? Quran. Ya Allah, ada doa, ahyina bil Quran, hidupkanlah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, bangkitkan kami dengan Al-Quran. Ya Allah, wafatkan kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sahabat kami di kubur nanti, teman kami di as-sirat, menjelang di pertengahan antara surga dan neraka. Bimbing kami dengan Al-Quran ke surgamu ya Allah. Itu kan ada doanya begitu. Al-Quran dibaca. Kalau udah Al-Quran dibaca, maka baru baca yang lainnya. Ini maksudnya begini, jangan sampai setiap hari nggak sama sekali sedekah. Sedekah materi ya enggak, ibadah ya enggak, pasti apes terus hidupnya. Inilah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat ada dulu di pesantren, mungkin entah orang sentimen, entah kenapa gitu ya. Saya lagi pramuka dulu. Lu ikut pramuka nggak dulu? Lu sekolah nggak sih? Pernah sekolah? Pernah. Di pesantren tuh ada persami ya. Di kebun itu. Rupanya perbatasan halaman, mohon maaf, pokoknya tuh orang miara anjing lah ya. Tuh anjingnya galak banget emang. Grup kita ini, kita bikin kemah itu emang kalau bahasa kita mah cuma dibatasin sama gundukan tanah doang, tanah mereka. Entah karena sentimen, entah karena gimana. Kita lagi sholat berempat, itu anjing kayak disuruh ya, kayak disuruh untuk ngubur kita.
Paham nggak maksudnya? Disuruh gigit lah maksudnya. Ana imamnya. Suara gonggongan anjing dari jauh makin dekat kan kita ngerti ya. Anjing itu makhluk Allah kan. Kalau sampai takut sama makhluk, kalau bahasa yang dalam nih, musyrik namanya. Jelas. Ini hampir semua nih musyrik semua nih. Karena takut istri. Aduh, maafin ceplosan. Benar bukan takut sih, mengalah ya. Ya 11-12 itu mah. Assalamualaikum. Bagus gak ada ibu-ibu ya. Oh ada. Nah kita lagi sholat ya. Itu dekat tuh. Karena kita berempat, kita imam, yang tiga teman kita, dia pada batalin sholat. Dia mau kabur kekejar, akhirnya dia megangin kita. Kita mau sholat terus. Kita sholat terus. Dan kita ngerti itu anjing udah gonggong-gonggong. Jangan berubah. Takut dalam hati aneh wajar lah. Anjing kan, coba kalau janda nggak masalah. Anjing. Bang Ujo. Wah kak, tetap Bismillah. Lu kan makhluk Tuhan juga ya kan. Seandainya lu jadi gua manusia, gua jadi lu anjing, gua gonggong lu takut juga gitu. Iya, nah sama makhluk ya. Terus saya baca. Saya ingat dari doa guru, kalau ada hewan buas, hewan yang sangat mematikan, pengen menjelekai kamu, bacalah surat Nuh, salamun ala Nuhin fil alamin. Padahal bacaan saya itu bukan itu. Lilafi maunya. Liilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Datang tuh anjing. Wak. Udah dekat banget, semeter kali. Takut wajar. Terus baca. Habis itu apa? Liilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dia lama-lama diam loh. Tuh anjing diam. Dia kata CS kali ini. Akhirnya saya ingat tuh, saya tambah tuh doa dari kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Itu anjing malah jadi tidur di samping kita. Luar biasa. Inilah dia. Saudara yang dimuliakan Allah, rupanya kejadian itu ada di kalangan sahabat. Di kalangan sahabat ada yang terjadi. Anda lupa namanya siapa ya? Jadi ada orang ada orang munafik gak suka sahabatnya masuk Islam. Lagi sholat anjingnya suruh gigit ya, nggak dilepas kan? Dalam hati kalau sampai aneh lepas, aneh batalin itu sholat aneh, berarti aneh lebih takut makhluk daripada sang Khalik. Terus aja baca. Dari mau nerekam kagak jadi, sampai dia tidur pulas. Ya Allah, itu binatang. Salah satu nama daripada Al-Quran adalah Nur, cahaya. Satu huruf Al-Quran dibaca di luar sholat tanpa wudu. Satu huruf, contohnya ada ayat nggak punya wudu nih, baca Quran. Satu huruf, Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Dua huruf, Qaf. Tiga huruf, Qaf. Ada nggak surat Qafiyat? Ada. Daing Ipul baca dua huruf, Bismillahirrahmanirrahim. Nun.
Nun. 3 huruf nun. Contoh, ada nggak nun, surat nun? 1 huruf dibaca di luar sholat tanpa wudu, maka 10 kebajikan, 10 pahala. Soleh baca Quran sehuruf, punya wudu di luar sholat, 25 pahala kebaikan. 1 huruf dibaca dalam sholat, 50 kebaikan. Kalau ngomong 50 kebaikan dianggap ibadah dan berpahala. Sekarang kita baca hadis nih. Waalaikum. Kita baca hadis nih, kita ngaji dapat pahala nggak? Ngaji dapat pahala nggak? Dapat, luar biasa. 1 jam 60 tahun dosa kita diampuni. Tapi ketika saya baca nasan qalu, 1 huruf dalam hadis, enggak kayak Al-Quran, enggak. Jelas? Jelas sampai sini? Jelas gak Bang Bejo? Yang al-muta'abbad bitilawatih, yang dianggap ibadah membaca nas teks itu cuma Al-Quran. Hadis dari Rasulullah dibacanya berpahala, namun enggak per huruf. Jelas? Sekarang Anda mau buka satu keterangan di dalam kajian-kajian sofistik. Kalau antum pernah dengar istilah wiridan, ada ratib, ada hizib, ada al-wirdul latif, ada manaqib. Itu adalah wirid-wiridan yang disusun oleh ulama yang soleh, yang dekat kepada Allah, tapi enggak keluar daripada konteks Al-Quran. Contoh hizib bahar, hizib nasar. Syekh Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili itu rajanya para waliullah pada zaman beliau. 1 huruf aja itu, riwayatnya dalam itu kitab, 1 huruf hizib itu khodamnya 70. Bisa dari bangsa jin muslim, bisa dari bangsa malaikat yang menjaga khodam itu. Sekarang saya tanya, tinggian mana itu hizib sama hadis Nabi Muhammad? Jauh, jelas. Hadis Nabi Muhammad itu paling luhur. Hadis aja enggak dianggap ibadah ketika 1 huruf per huruf. Al-Quran cuma lah, kalau hizib aja bacanya naungannya seperti itu, apalagi ente baca Quran yang jaga langsung ribuan malaikat. Itulah kenapa orang yang lagi sholat ada anjing gonggong, ada istri ada pokoknya banyak lah. Nah, ente kan baca Quran tuh lagi sholat, ada naungan dari Allah berupa malaikat. Malaikat itu terbuat dari apa? Dari cahaya. Coba lihat hadisnya sahih. Kalau saya bohong ya, jitak kepala monyet nih. Ini hadisnya sahih. Kalau kalian mendengar ayam berkokok, gimana, Bang? Mau kokok begitu. Kukuruyuk ya. Apabila kalian mendengar ayam berkokok, kukuruyuk itu, dan maka kata Nabi, berdoalah. Apabila kalian mendengar kuda meringkik, fastaiz billah, maka mohon perlindunganlah kepada Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kalau kita mendengar ayam berkokok kita doa? Apa jawaban Nabi? Karena ayam itu melihat malaikat. Kalau malaikat turun, yang bisa lihat ayam. Jelas. Dan ayam itu memiliki kornea mata, saya lupa istilahnya dia, yang tidak dimiliki oleh manusia. Maka kalau ayam berkokok, banyak berdoa. I love you too. Ya. Pos 2 nih, ayolah. Dengki banget Bejo ya. lanjut sampai mana tadi? Ya, apabila kalian mendengar ayam berkokok, maka berdoalah.
Karena ayam, kata Nabi, melihat malaikat turun. Kalau malaikat lagi turun, kita doa, ambil tuh, dikabul doanya. Tuh kata Nabi. Tapi orang kampung saya beda. Oh, ayam berkokok malam-malam, dia kata apa? Siapa yang belaki itu? Belaki. Kocak wat. Tahu belaki nggak ini? Ngejawab lah, bersina. Ayam berkokok kata dia pagi wajar, ya. Siang wajar, sore wajar, subuh wajar, lah tengah malam berarti ada yang belaki nih. Siapa nih? Coba itu tidak dibenarkan, wajib dihilangkan. Kapanpun, dimanapun ayam berkokok, dia melihat malaikat. Rasulullah yang bilang. Jelas? Coba bandingkan. Tapi kalau kalian mendengar kuda meringkik, coba gimana bang? Kuda meringkik tahu kan? Kuda meringkik tahu kan? Fasta'iz billah, kata Nabi. Katakanlah auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa sebabnya? Karena kuda diperlihatkan oleh Allah, setan, jin, kafir ada di situ. Itu luar biasa. Bagaimana tidak anjing yang buas? Bagaimana tidak serigala yang buas? Kita baca Al-Quran, ribuan malaikat turun. Dia ngelihat, tunduk dia di hadapan Allah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin law ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya Muhammad, seandainya kami turunkan Al-Quran di atas gunung yang keras, hancur itu gunung, tidak kuat menahan Al-Quran. Apalagi hati-hati kalian yang lembek, baca Quran pasti tenang. Maka manusia yang hatinya keras, baca Quran tidak lentur juga. Cek ente makannya uang apa, ente minumnya dari apa, sampai saban tidur ente kerap-kerap terus. Ini contoh something wrong. Apa melototin saya? Nih namanya ngaji. Ini kan fakta sebenarnya. Ya Allah ya Karim, intan surullah yansurkum. Kalau kalian tolong Allah, pasti Allah tolong kalian. Saudara, yakin gak doa kita diijabah? Yakin gak doa kita diijabah? Permasalahan diijabah pasti, permasalahan dikabul nanti dulu. Ente minta apa semuanya? Dijabah, diterima. Mau dikabul, Allah mikir-mikir, doa waktunya belum. Lihat, di zaman Nabi Musa, ada seorang umat Nabi Musa, puluhan tahun berdoa itu aja kagak dikabul sama Tuhan. Umpama, ya Allah, pengen banget ya Allah rumah baru, pengen banget kehidupan yang layak, rezeki yang berlimpah. Dia doa itu aja tuh, puluhan tahun kagak dikabul. Dan Nabi Musa tahu, ya apa kata Nabi Musa dalam hati? Ya Allah, seandainya aku diberikan wenang oleh Allah untuk mengijabah, mengkabul doa ini fulan, pasti dari kemarin-kemarin aku sudah kabulkan. Langsung ditegur sama Allah. Tuh kalau Nabi langsung ditegur, apalagi Nabi Musa berdialog sama Allah bisa. Apa kata Allah? Wahai Musa, aku lebih tahu daripada dirimu. Itu orang doa tahunan kagak dikabul-kabul. Kau tahu kenapa aku nggak kabul? Dia minta pakai bahasa Arab, pakai bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Ketika dia doa, dia kagak tahu artinya apa. Ketika dia doa, pikirannya mambak maur kemana? Ibadah-ibadah, baca Quran, pikirannya besok kreditan motor, udah waktunya. Bulan depan kreditan rumah, udah aduh kagak nyandak, bisi bawel banget. Ya Allah, cabut nyawa istriku ya Allah. Coba itu kacau. Ini kejam banget laki begini mah. Jangan begitu, Pul. Jadi salah satu penyebab Bang Bejo, kenapa tuh doa umat Nabi Musa kagak dikabul-kabul? Kenapa? Karena dia doa tapi pikirannya nggak di situ, nggak khusyuk namanya, nggak hudhurul qalbi. Maka sering saya bilang begini, ketika jamaah bertanya, Ustadz,
apakah doa mesti berbahasa Arab? Begitu kan? Saya bilang begini, kalau Nabi turun di Jawa, pasti Quran bahasa Jawa. Paham nggak maksudnya? Oi, ya diajak mikir. Paham nggak? Dia nanya, Ustadz, apakah doa, yang ngomong orang Jawa ini, yang nanya, Ustadz, apakah doa mesti berbahasa Arab? Gitu kan? Kayak tadi itu anak, Allahumma inna suka, Allahumma inna, macam-macam doa kita ya bahasa Arab, baik dari Nabi atau bukan. Saya bilang, seandainya Nabi diturunkan di Jawa, bisa jadi Quran bahasa Jawa, betul kagak? Tapi kan kagak faktanya. Lah, jangan pakai maksain. Doa tuh minta karo Gusti Allah, minta yang kita mau apa? Minta. Butuh apa? Butuh apa? Hah? Rumah. Gaya banget ya mah. Pause aja, kalau mau takut ya mah. Contoh rumah, iya, minta sama Tuhan, ya Allah, minta rumah ya Allah, begitu kan? Minta, kemistrinya dapat. Lu pakai bahasa Arab pula. Allahumma inni as'aluka rizqa litaysiri wa tajlibil bait. Itu bahasa Arab, ya Allah, aku mohon rezeki biar buat beli rumah. Itu bahasa Arabnya. Lu hafal itu. Allahumma inni as'aluka al-baital jadid al-wasi. Tapi nggak ngerti artinya. Lebih baik pakai bahasa sendiri. Itu maksudnya. Jelas gak? Jadi artinya, Ustadz, bagaimana? Apakah doa mesti berbahasa Arab? Jawaban saya, lebih baik bahasa sendiri yang kita pahamin daripada pakai bahasa Arab kagak paham. Tapi akhlak doa dibaca. Istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sampai situ tuh. Istighfar, bismillah, alhamdulillah, selawat. Minta gerbong kereta api kayak minta pakai bahasa, ya Allah, mohon munajat, bersimpuh di hadapan Allah, kena hatinya, ya Allah, hanya kepadamu aku memohon ya Allah, hanya kepadamu aku mengetuk pintu rahmatmu ya Allah, tolong ya Allah, tundukkan istriku ya Allah. Contoh daripada lu pakai bahasa Arab, Allahumma sakhir li zaujati kama sakhatal bahri Musa alaihissalam wa layyinni qalbahu kama layyantal hadid li Daud alaihissalam. Ya Allah, tundukkan istriku sebagaimana kau tundukkan laut kepada Nabi Musa. Itu kan artinya pakai bahasa Arab. Jadi kesimpulannya, bagus bisa bahasa Arab tapi paham. Itu ada skala prioritas. Lebih hebat lagi, yang dibaca itu adalah doa-doa dari Al-Quran, dari Kanjeng Nabi, dari ulama. Kita paham, dikabul, tinggal nunggu waktunya doa. Kita doa, apa kita baca? Pikiran kita kemana tahu? Kita lagi zikir macam-macam, hati dongkol buat sama bini, kita macam-macam wirid, besok ngutang sama siapa, aduh ilah. Itu namanya zakir ghafil, lisannya zikir, hatinya lalai. Itu penyebab nggak dikabul doa. Gitu. Jelas? Mungkin ada pertanyaan? Kong? Ada pertanyaan? Hah? Cakep. Wis cakep. Thank you so much. Alhamdulillah. Ada pertanyaan yang lain? Mau nanya. Iya bang, silakan bang. Titipan dari teman saya. Ya. Jadi kejadiannya tuh dia mau nanya kalau orang perempuan itu dalam Islam seperti apa ya? Kan dia apa? Ngerep. Ketindihan. Ketindihan apa bang? Katanya sih ketindihan setan, kalau kata orang itu rep-repan gitu. Oh, rep-repan. Dia
ada nggak 3 kali katanya gitu, 3 kali sampai mimpi gitu? Enggak, dia tidur ada bininya enggak? Melek dulu. Katanya bininya diem aja. Iya. Katanya nggak bisa baca-baca dan apa gitu. Kira-kira gitu kalau pandangan Islam seperti apa? Ya, saya yakin hampir di sini semua pernah merasakan. Rep-repan itu salah satu daripada godaan jin kafir. Antara sadar dan nggak sadar. Sadar tapi bergerak kagak bisa. Kayak dikunci kita sama F16. Maka yang pertama jawabannya dalam Islam, jangankan yang rep-repan, setan yang nyata aja ada, apalagi itu. Yang kedua, apa sebabnya setan bisa masuk ke tubuh kita? Nindiin kita kan namanya masuk, bisa kontak. Karena setiap manusia berpotensi memiliki embrio setan dalam tubuhnya. Wah, saya kagak kok. Saya baca Quran terus, lihat Nabi bilang, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Setan itu mengalir di tubuh manusia sealiran darah. Sekarang saya tanya, semua yang hadir di sini punya pembuluh darah nggak? Kalau nggak ada, Robocop ente. Komandan, punya nggak dan pembuluh darah dan? Punya. Nah, berarti ketika setiap manusia memiliki pembuluh darah, itu artinya di situ juga tunggangan setan, mobile setan dari situ. Sekarang kita lihat ilmu biologi. Darah terbuat dari apa? Saripati makanan, saripati minuman yang kita makan, kita konsumsi dicerna oleh pankreas, bagi-bagi masuk ke hati, dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Kalau makanannya kita makanan suci, tiwul, nasi goreng, empal gentong, kan suci, layak dimakan. Nggak sampai situ, beli nasi uduk, uangnya dari mana? Korupsi. Maka nasi uduk itu terkena kontaminasi, haram, masuk ke tubuh kita. Minumannya dari makan yang haram, boleh ngerampas, bohong, otomatis darah itu ikut haram. Setannya mungkin banyak di situ. Setan di dalam banyak, bisa dia punya grup di luar. Bro, enak nih bro, masuk. Setan ketemu setan, CS. Orang sering kesurupan, orang sering, enggak, bukan berarti orang yang kerap itu korupsi, bukan, ya bukan. Itu cuma salah satu contoh. Bisa juga kan dia nipu kalau dagang. Kan iya kan enggak korupsi, itu namanya nipu ya. Assalamualaikum. Bisa jadi harta orang yang bukan haknya diembat sama dia. Bisa jadi ya, dia ngutang, bayar mah kagak, ditagih galakan dia. Nah itu kan namanya haram juga tuh. Manipulasi data, rekayasa fakta, itu kan haram juga. Terkadang belinya itu suci, uang halal, tapi yang dimakan haram. Apa sebabnya? Beli kawat kandang ayam, dimakan kandang ayam. Paku payung dimakan. Assalamualaikum. Nyakitin badan nggak? Kalau udah sakit, masuklah setan. Ini cuma faktor kedua. Tapi kalau beli makanannya yang suci, yang layak dimakan, uangnya halal, maka celah setan masuk susah. Itu pun masih bisa masuk. Hartanya halal, gak pernah korupsi, gak pernah nipu, gak pernah bohong, halal, masih bisa masuk setan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan hati manusia. Tameng. Apa ya kalau tameng tuh? Benteng agar setan nggak masuk, padahal udah makan halal. Zikrullah adalah zikir kepada Allah. Jadi mungkin dua ya, kurang zikir, artinya kurang dekat sama Tuhan, masih bolong-bolong sholatnya, atau mungkin tadi tuh yang tadi. Nah saran saya, bagaimana nggak kerep-kerep, pindah sholatnya di masjid, tidur itu masjid. Entar kerep-kerepnya menjin masjid.
dipindahin ke sumur. Saran saya, mau tidur di mana aja, jangan lupa doa. Catat ya, baca doa yang dari Nabi. Bismika, Allahumma ahya wa bismika. Dari SD apal nggak ente? Kita apal, kita suka meremehkan yang dibaca Rasulullah. Itu yang dibaca Nabi Muhammad. Ente baca macam-macam jampe yang dibaca Nabi kagak dibaca. Sombong ente jadi manusia. Betul nggak ya? Baca tuh. Yang kedua, nih khusus yang ini ya, obatnya nih, boleh dicatat. Yang kedua, baca kulhu 3 kali, al-falak 3 kali. Kulhu itu al-ikhlas ya, al-falak 3 kali, an-nas 3 kali, ayat kursi sekali, akhir ayat kursi wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim 7 kali. Saya ulang, al-ikhlas 3 kali. Ini jarang-jarang ya orang nanya sedekah, nanya rep-rep ya. Biarin lah. Ini kan sedekah juga ya. Sedekah biar orang selamat gitu. Al-ikhlas 3 kali, al-falak 3 kali, an-nas 3 kali, ayat kursi sekali, akhir ayat kursi dibaca 7 kali. Jelas? Ya, udah itu baca. Kalau mau mantap lagi, tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kalau bahasa Inggrisnya selikur. Insyaallah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa orang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, Allah kasih aman dari teluh, santet, sihir, kejahatan binatang buas, mati mendadak, kecolongan, kecurian, kebakaran. Tidak termasuk cakaran istri, itu nggak termasuk. Susah itu ya. Kalau istri gampang, apa sih bu? Ilah. Istri itu mirip-mirip vampir. Jadi vampir itu tau nggak vampir? Vampir dimnya apa Pak? Sama kertas ditempelin di jidatnya kan jimat tuh, ya kan? Nah kita cari kertas warna merah, jangan 1000000 barang 5 lembar dah, gitu. Insya Allah aman. Baik ya bang ya, baik ya dibaca. Baik ya bang, cukup ya. Ya alhamdulillah. Iya, abang juga baca, ya. Boleh semua dibaca. Itu ijazah daripada Pak Kiai di pesantren. Tidak dibaca sama Nabi Muhammad, tapi rangkuman itu adalah Al-Quran semuanya. Rasul pernah mengatakan, bacalah ayat kursi sebelum tidur, kemudian tiup ke tangan, usap ke muka. Jelas? Itu Nabi. Kalau kita banyak dosa, ada kulhu'nya, ada al-falak, ada anas, begitu ceritanya. Jelas? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, saya mohon doa juga, mudah-mudahan. Jadi insyaallah 2 Kamis besok kita libur dulu ya Ustaz Anggi ya. Saya Rebo besok insyaallah berangkat umroh. Mohon doanya bersama jemaah, mudah-mudahan umroh kami dikasih lancar, barokah, aman, damai, pulang dapat umroh yang mabrurah. Niatin juga semoga kita nih diundang oleh Allah sebagai tamu Allah, tamu Rasulullah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وانصرنا على جميع أعداء الدين نصرا عزيزا واخذلهم خذلانا كبيرا ودمرهم تدميرا شديدا وتبرهم تدبيرا واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسواق وشر العداء وشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.